ngomongin Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, memang seolah tiada habisnya. Walau telah tiada lebih dari setengah abad lamanya, namun ada saja hal menarik dan berkesan dan tak jarang mengundang decak kagum ketika membaca beragam kisah tentangnya. Semasa hidup dulu, Presiden Soekarno memang masyhur sebagai tokoh pemimpin yang komplit sekaligus mumpuni, berwibawa, cerdas, dan piawai mengolah kata dalam mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia. Bukan cuma jago kandang, beliau pula lah yang menyuntikkan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan di berbagai negara belahan dunia ketiga yang kala itu masih dikangkangi oleh negara-negara kolonial dan kaum imperialis hingga terciptalah gerakan negara-negara non-blok di era 50-an. Tak heran jika di panggung internasional, Bung Karno sangat disegani tokoh-tokoh dunia. Mulai dari para pemimpin di negara-negara Asia, Afrika hingga Eropa. Bahkan, Raja Arab Saudi kala itu pun sampai dibuat terkagum-kagum sekaligus terbengong-bengong oleh sosoknya. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Beliau pun dijamu sebagai tamu kehormatan dan diperlakukan teramat spesial oleh Raja Arab Saudi kala itu, Saud bin Abdul Aziz. Saking kagumnya kepada Bung Karno, disebutkan Tribun News, 3 Maret 2017, berbagai cara dilakukan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz untuk mengambil hati Bung Karno. Salah satunya adalah dengan memberikan hadiah mobil mewah di zamannya. Ketika aku akan kembali ke tanah air, Raja Arab Saudi mengatakan, Presiden Soekarno, mobil Chrysler Crown Imperial ini telah Anda pakai selama berada di sini. Dan sekarang saya menyerahkannya kepada Anda sebagai hadiah, kata Bung Karno menirukan ucapan Raja Arab Saudi itu, seperti yang dikutip National Geographic Indonesia. Wajar Sang Raja sampai sebegitunya kepada beliau. Pasalnya, Bung Karno adalah salah satu tokoh yang ia kagumi lantaran Bung Karno masyhur sebagai pendorong kemerdekaan negara-negara Asia Afrika kala itu. Tak cukup memberi hadiah mewah, Raja Saud bin Abdul Aziz juga sampai rela menemani Bung Karno pergi kemana-mana, termasuk menemani Bung Karno saat berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Nah, di momen inilah Raja Arab Saudi yang satu ini dibuat terbengong-bengong oleh Bung Karno. Bagaimana tidak? Sebelum mendekati makam baginda Nabi Muhammad, Bung Karno langsung melepaskan semua atribut serta pangkat kenegaraan yang beliau kenakan. Raja Saud bin Abdul Aziz pun terbengong-bengong menyaksikan apa yang baru saja ia saksikan. Lantas, Sang Raja pun bertanya, kenapa Anda melepaskan itu semua? Bung Karno menjawab dengan tegas, yang ada di sana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, aku dan dirimu. Kemudian Bung Karno berjalan merangkak menghampiri makam baginda Nabi Muhammad. Bung Karno tak kuasa menahan tangisnya di depan makam sang manusia paling agung sejagat raya itu. Peristiwa ini juga disaksikan oleh Sayyid Hussein Mutahar, pengarang lagu-lagu perjuangan, seperti Hari Merdeka, Himne Pramuka, dan Syukur, yang juga turut dalam rombongan Bung Karno guna menunaikan ibadah haji. Demikian seperti yang diwartakan Bangkit Media, 24 Desember 2019. Sebagai sosok pemimpin yang visioner, tak jarang berbagai ucapannya seolah menjadi kalimat sakti yang terbukti kebenarannya, yang berlaku baik di zamannya maupun di zaman sekarang. Dirangkum dari Liputan 6, 30 Agustus 2019, berikut ini 25 ucapan Bung Karno yang sebagian besar diantaranya kini terbukti benar. Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama, atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.
Itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali atau lainnya, tapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional. Tidak ada satu negara yang benar-benar hidup jika tidak ada seperti kuali yang mendidih dan terbakar, dan jika tidak ada benturan keyakinan di dalamnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kita bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak. Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi seorang pemuda mampu mengubah dunia. Di mana perbudakan berada, di sana tidak ada kebebasan, dan di mana kebebasan berada, perbudakan pun tidak ada. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden, sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Saya terpesona oleh revolusi. Saya benar-benar terserap olehnya. Saya gila, terobsesi oleh romantisme. Revolusi melonjak, berkedip, guntur hampir di setiap penjuru bumi. Saudara-saudara, teruslah mengipasi kobaran api, tetap semangat. Mari kita menjadi kayu bakar yang memberi makan api semangat revolusi. Revolusi hanya benar-benar revolusi jika ini adalah perjuangan terus-menerus, bukan hanya perjuangan eksternal melawan musuh, tapi perjuangan batin, berjuang dan menundukkan semua aspek negatif yang menghambat atau merusak jalannya revolusi. Dalam pencerahan ini, revolusi adalah sebuah simfoni kemenangan atas musuh dan diri sendiri. Kita hidup dalam dunia ketakutan. Kehidupan manusia saat ini berkarat dan terasa pahit karena ketakutan akan masa depan, takut akan bom hidrogen, takut akan ideologi. Mungkin ketakutan ini adalah bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri, karena ketakutanlah yang mendorong manusia untuk bertindak bodoh, untuk bertindak tanpa berpikir, untuk bertindak terbahaya. Lakukan kebaikan untuk orang lain,
bahkan ketika mereka tidak melakukan kebaikan bagi Anda, orang lain tentu akan berbuat baik kepada Anda. Jika masih ada rasa malu dan takut di hati seseorang untuk berbuat baik, pasti tidak akan ada kemajuan sama sekali. Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian. Laki-laki dan perempuan adalah seperti dua sayap dari seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Bunga mawar tidak pernah mempropagandakan harumnya, namun keharumannya dengan sendirinya menyebar melalui sekitarnya. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.